Pas soal MBG Pak, sama Pak Deden balikin triliun Pak ke Presiden. Hari ini ya anggarannya dibalikin Pak, karena nggak keserap kan, terus dia balikin. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu ya, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun itu kita lihat kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Kan 70 triliun rupiah, uang rakyat yang katanya untuk memberi makan anak bangsa, kini dikembalikan begitu saja. Tapi tunggu dulu, Purbaya mengatakan nilainya bukan 70, melainkan 100 triliun. Di balik program makan bergizi, ada aroma politik, kepentingan dan mungkin penyelewengan. Makan bergizi gratis, terdengar mulia. Tapi ketika angka raksasa 70 triliun dikembalikan, publik mulai bertanya, apakah ini tanda transparansi atau tanda kegagalan sistem? Ini bukan sekadar angka. Ini adalah potret janji yang tertunda, harapan yang menggantung. Mengapa dana sebesar itu, yang semestinya menjadi nutrisi bagi generasi penerus, justru kembali ke pundi-pundi pemerintah? Pertanyaan yang paling mendasar, untuk siapa sebenarnya program ini dibuat? Drama ini dibuka oleh sebuah pengumuman resmi dari Badan Gizi Nasional, BGN. Dengan nada normatif, mereka menyatakan telah mengembalikan dana sebesar 70 triliun ke kas negara. Angka besar itu disampaikan sebagai bagian dari proses administrasi yang wajar. Alasan terdengar teknis, sisa anggaran belum terserap hingga batas waktu. Program turunan masih persiapan. Kendala administratif di lapangan. Pernyataan BGN melahirkan reaksi beragam di tengah masyarakat. Sebagian lega melihat kontrol, sebagian cemas janji tak kunjung terwujud. Pengembalian dana masif berkontradiksi dengan urgensi yang dibangun. Seperti resep darurat, tapi stok justru dikembalikan karena prosedur rumit. Sesuatu jelas tidak sinkron antara narasi dan realitas. Perasaan campur aduk publik ini adalah alarm pertama. Mengapa proyek sepenting ini melambat? Siapa bertanggung jawab? Di pusat, di daerah. Pengakuan BGN hanyalah awal dari labirin anggaran yang gelap dan berliku. Di tengah angka triliunan, ada nasib jutaan anak dipertaruhkan. Pertarungan narasi dua lembaga pun dimulai. Babak berikutnya, klarifikasi mengejutkan. Panggung diambil alih oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya tidak hanya mengonfirmasi, tetapi juga mengoreksi. Total dana yang belum terserap berpotensi kembali, Rp 100 triliun. Publik semakin terperangah. Selisih Rp 30 triliun bukan kesalahan ketik. Jumlah itu cukup membiayai banyak program sosial lain. BGN menghitung dana yang fisik berada di rekening atau pengembalian final. Kemenko menghitung keseluruhan termasuk pengajuan tambahan dalam sistem. Ada R29 triliun berstatus menggantung. Ini memunculkan pertanyaan tentang sistem pencatatan dan pelaporan. Apakah BGN dan Kemenkeu bekerja dalam silo? Ketidaksinkronan bukan sekadar teknis, melainkan gejala tata kelola yang rapuh. Fokus publik bergeser. Bukan lagi mengapa dikembalikan, tapi mengapa angkanya berbeda. Angka 100T jadi simbol potensi kekacauan pemerintahan. Memberi kesan tarik-menarik dan ketidakpercayaan. Misteri selisih O30 triliun harus dipecahkan. Apakah tidak ada satu sistem data terintegrasi sebagai acuan bersama? Di tengah pusaran angka, ada anak-anak yang menunggu makan bergizi. Kisah ini memasuki babak politik anggaran yang lebih dalam. Program MBG sempat dijadikan ikon politik menjelang pemilu. Ia melibatkan rantai pasok panjang dari hulu ke hilir. Distribusi ke ribuan titik di seluruh Nusantara. Setiap mata rantai adalah potensi proyek bernilai besar, ladang pemburuan rente. Munculnya nama-nama besar dalam pemberitaan memanaskan suhu politik. Potensi penyimpangan, penggelembungan anggaran, hingga penunjukan langsung. Purbaya menegakkan prinsip, anggaran berbasis realisasi. Uang hanya cair bila ada bukti kesiapan, proposal solid, target terukur. Dengan menahan 30 triliun yang belum layak, ia berkata, pesta sudah berakhir. Uang rakyat bukan untuk bancakan. Tekanan balik datang, parlemen, media, bahkan dari dalam kabinet. Namun publik melihat secercah harapan akan pemerintahan yang akuntabel. Masih ada pejabat yang berani melawan arus demi amanah.
Keberhasilan reformasi bergantung pada dukungan politik tertinggi dan pengawasan publik. Pertanyaannya, sampai kapan ia bisa bertahan menghadapi arus besar oligarki? Apakah ini awal perubahan sistemik atau anomali sesaat? Langkah-langkah kecil ini menata ulang budaya lama anggaran. Namun di luar hiruk-pikuk, ada meja-meja makan yang menunggu janji bergizi. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, dampak terasa di meja makan rakyat. Ketika dana MBG tertahan, ditunda atau dikembalikan, penerima manfaat jadi korban pertama. Anak-anak di pelosok menantikan makan siang gratis. Sekolah bersiap, namun dana tak kunjung datang. Sebagian berutang ke warung dan pemasok, berharap dibayar saat dana cair. Penundaan ini bukan sekadar administrasi, ini urusan perut dan gizi. Kisah RPUDPULT yang terkuak menjadi status T adalah alarm nyaring. Ini cerminan cara negara mengelola uang kepercayaan rakyat. Bisa jadi awal era kehati-hatian, bisa juga bukti rapuhnya perencanaan dan koordinasi. Komunikasi buruk antar lembaga melahirkan selisih 30 triliun. Gejala sistem rentan inefisiensi, pemborosan, dan korupsi. Rakyat butuh kepastian pajak digunakan sebaik-baiknya. Program seperti MBG harus transparan dan tepat sasaran, bukan sumber polemik baru. Ini momen krusial bagi publik, media, dan masyarakat sipil untuk mengawal dan menuntut jawaban. Sebab pada akhirnya, ini tentang uang kita, uang rakyat. Dan kita berhak tahu, mana uang itu.